minta pensiun. Nah, selanjutnya dipensiunkan. Bapak Ibu, kita bisa pensiun dengan melanggar PP 94 itu. Salah satunya, kalau kita tidak masuk 10 hari berturut-turut tanpa keterangan, maka langsung bisa diberhentikan. 10 hari berturut-turut itu bedanya antara PP 53. Kalau 53 2010 itu 28 hari berturut-turut. Nah, sekarang kalau PP 94 itu kumulatif. Kalau dia 28 hari tidak masuk dalam 1 tahun, kumulatifnya bisa dipecat. Kalau PP 53 itu 47. Nah, itu bedanya. Nah, ini sekarang yang kita sosialisasikan. Dan saya tidak menggunakan itu karena sudah saya sebar ini. Jadi kami sudah buat branding ASN mantap. ASN mantap. Itu sudah kami turunkan dan membuat ringkasan dari PP 94 yang isinya 3 komponen: kewajiban, larangan, dan sanksi itu. Saya minta udah disebar ke sekolah-sekolah karena kami sudah sosialisasi pada tanggal bulan Juli kemarin untuk semua sekretaris dinas yang ada di Lombok Timur, termasuk Sekcam. Nah, untuk yang di Kebut kami sudah cetakkan sampai UPT-nya. Nah, UPT kita harapkan menyampaikan kepada kepala sekolah untuk dicetak sendiri karena nggak cukup uang kita. Nah, itu ditaruh di ruang guru, di ruang sekolah. Bagus sekali kalau bisa di semua kelas, kayak di SMP, di SD 2 Swela kemarin itu. Jadi nggak perlu, itu sudah dihafal. Kita harapkan itu kita hafal semua. Jadi kalau ada gurunya yang nakal-nakal, itu baca tuh, suruh dia baca itu, suruh baca kan, apa itu isinya di sana, apa kewajibannya, apa sanksinya kalau melanggar kewajiban itu. Jadi mantap itu, ini turunan dari berakhlak. Jadi moto ASN nasional berakhlak, kami di Lombok Timur buat menjadi mantap. Mantap itu M-nya itu melayani, B-nya itu, A-nya itu akomodatif, terus N-nya itu netral, T-nya itu taat, A itu amanah, dan P itu profesional. Nah, kalau ada kepala sekolah masih nulis, kayaknya belum baca itu. Ya, belum, ini gimana nih Pak Ketua MKKS? Jadi nanti saya bilang mantap, maka dijawab kita, ASN mantap. Mantap kepanjangannya apa? Jadi mantap, melayani, akomodatif, netral, taat, amanah, profesional. Nah, itulah moto kita. Jadi melayani dengan 5S: salam, senyum, sapa, selesaikan segera. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke PKPSDM, ada staf saya yang baju-baju, lapor ke saya, akan saya marahi dia. Jadi harus dilayani dengan senyum dan cepat selesai. Tetapi mungkin saja Bapak Ibu minta surat izin belajar 2 hari. Iya, kenapa 2 hari? Karena itulah birokrasi. Karena harus harus paraf dan sebagainya. Kenapa harus paraf? Supaya kita bertanggung jawab secara berjenjang. Ya. Nah, jadi ini yang kita akan sampaikan itu terkait dengan itu. Jadi mantap itu supaya dipahami semua oleh kita. Nah, inilah tugas kita sekarang untuk melaksanakan itu. Jadi kami terus sosialisasi ini dengan menghadirkan kepala sekolah dan pengawas. Tidak perlu guru. Kenapa? Karena PP 94 itu menghendaki tanggung jawab berjenjang. Jadi kalau ada hukuman disiplin, yang menghukum itu atasannya, kepala sekolahnya, kanitnya, kadisnya, baru di atas. Tidak boleh langsung yang menegur itu kanit. Kalau ada gurunya nakal, maka kepala sekolah lah yang punya wewenang untuk menegur. Kalau Bapak Ibu tidak tegur dia, maka Bapak yang akan mendapatkan hukuman 2 kali lipat. Itulah hakikat dari PP 94. Nah, dalam PP 94 itu ada 3 hal yang menjadi isinya. Yang pertama itu kewajiban. Kewajiban kita sebagai ASN. Larangan. Yang ketiga sanksi. Bila kita tidak melaksanakan kewajiban, bila kita melanggar larangan, maka kita diberikan sanksi. Sanksi itu dia tingkat, ada ringan, ada sedang, ada berat. Dari sekian besar bukunya, saya sudah buat sanksinya. Itu ada ringkasan. Jadi PP 94 itu kami ringkas seperti ini.
Saya sudah sampaikan kepada Pak Kades Dikbud filenya supaya disampaikan kepada kanitnya, kanitnya sampaikan kepada kepala sekolahnya, kepala sekolah cetak sendiri. Gimana caranya uang mencetak urusan sendiri. Nah, kalau kayak saya buat itu satu cetakan tuh 8.000 harganya. Jadi kami mencetak 200 kali 8. Nah, itulah uang yang harus kita cari untuk mencetaknya. Gimana cara mencari uang? Ya sama-sama mengerti lah kan. Dan insya Allah inspektorat tidak mempermasalahkan. Yang pertama, kita sebagai ASN itu kami buat menjadi 5 saja. 5 kewajibannya, tapi ini yang paling penting menurut saya dari seluruh yang ada. 1, ingat sekali lagi saya tekankan, kita sudah memilih pilihan ini sebagai ASN, udah jadi pilihan kita. Jadi seluruh hal terkait dengan itu harus kita siap melaksanakannya. 1, kita harus siap dan ready untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Jadi yang pertama ini melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Siapa pejabat pemerintah itu? Tergantung jenjangnya. Kalau di sekolah, kepala sekolah lah pejabat pemerintah itu. Di kecamatan, kanitnya, di daerah, dikbudnya, terus bupatinya dan seterusnya. Silakan buat kebijakan di sekolah untuk memajukan sekolah kita. Karena setiap pimpinan itu punya visi, punya misi untuk mendukung visi misi pimpinan di atas. Kepala sekolah tugasnya majukan sekolah itu. Maju dalam bidang apa? 3 aspek. Apa? Lingkungannya. Buatlah lingkungan sekolah itu asri, aman, sejuk, indah. Apa? Gimana caranya? Bagaimana kurikulumnya berjalan dengan baik? Ya sekarang IKM, implementasi kurikulum merdeka, gimana caranya itu? Selanjutnya apalagi SDM-nya, sumber daya manusianya. Bagaimana kita aman, nyaman, saling dukung, jangan saling lapor kemana-mana. Kalau sudah dimusyawarahkan 10 gurunya, 2 enggak setuju, yang 2 harus taat kepada yang 8. Nah sekarang pemerintah daerah Lombok Timur itu sudah buat kebijakan, bupati dengan perbub. Salah satunya yang menjadi tugas saya kepala Bagas SDM itu menertibkan supaya penampilan ASN itu gagah, jangan compang-camping, dekorala udaya, milih-milih benar. Berpakaian hari Kamis Lombok Timur itu berpakaian adat. Ya. Pakaian adat itu ada tata keramanya, ada aturannya. Tapi yang perlu diingat, untuk apa pakaian adat? Itu adalah kepentingan pariwisata, untuk membantu pengembangan pariwisata kita. Kenapa itu pariwisata? Pariwisata prinsip dasarnya lestarikan alam, kokohkan budaya, taati norma. Ya, lestarikan alam, kokohkan budaya, taati norma. Setelah itu pariwisata itu untuk apa? Untuk menciptakan lapangan kerja. Tapi untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Oleh karena itu kita menetapkan pakaian adat itu supaya kita beda dari yang lain. Orang datang ke Lombok Timur tertarik melihat pakaian adat kita. Oh, hari Kamis Lombok Timur penampilannya lain, ayo kita lihat. Datanglah orang ke sini. Dia pakai sepeda motor, habis minyaknya, belilah dia di dagang kita di depan. Dia perokok, habis rokoknya, belilah di kios kita. Itu maksud pariwisata. Tapi kita nggak sadar, kan? Ada-ada saja orang ini buat apa-apa saja. Pelit amat, gitu kan? Nah sekarang itu kita tertib. Kamu sudah proses penyempurnaan peraturan bupati itu. Nggak lagi ada lagi sekarang hari Kamis itu ibu kepala sekolah ini menjadikan dia sebagai hari fashion show. Kemis itu digunakan kebayanya macam-macam. Kemis pekan pertama warna merah, pekan kedua warna hijau, ketiga warna putih, pekan ketiga warna. Jadi satu, iya, itu dia tuh punya 4 kebaya, beda-beda warnanya. Sekarang tidak, untuk apa kalau kebaya? Tidak perlu ke Lombok dan kebaya,
harus pakai lambung. Lambung sasak itu tidak ada warnanya, hanya satu, hitam tok. Kalau ada yang buat warna-warna itu ngarang-ngarang. Jadi lambung kita itu warnanya hitam, tidak islami. Siapa yang bilang? Buatlah islami. Tidak ada aturan berpakaian di Islam itu, enggak ada. Yang ada tutup aurat. Bagaimanapun warnanya, tutup auratnya. Itu kan? Jadi jangan dipersoalkan itu Ustadz Safril ya. Terus yang kedua, seluruh atributnya selain bajunya itu dari kain tenun. Tenun semua. Tenun mana? Tenun Lombok Timur. Tidak boleh Lombok Tengah. Kalau dibeli Lombok Tengah hukumnya makruh. Itu fatwa Kades Pariwisata zaman lalu. Yang sunnah itu dibeli di Lombok Timur. Di mana? Di Maringke. Di mana? Di Prigasela. Di mana? Di Lenek. Di mana? Di Kembang Kerang. Di mana? Di Sembalun. Di mana? Di mana lagi? Harus. Termasuk ketika laki-laki dan bapak ibu itu, ibu guru itu, jangan buat kain Prigasela itu jadi rok. Bukan itu yang diinginkan. Jadi ibu-ibu pada hari itu bekereng, begandongan, ada beseleo, marah mahat di Panco dan di Anjani itu. Dia pakai boktor. Kalau kainnya itu pakai gandongan bisa kok, kan dilonong kan? Jadi nggak ada alasannya. Nah kita yang laki juga begitu besok. Jadi semua atributnya dari kain tenun. Kainnya itu kain tenun, bebatnya kain tenun, sapunya kain tenun. Kain tenun anunya, sapunya. Gimana caranya? Nah, silakan bagaimana cara kita. Saya selalu bilang, kalau semua atribut dari kain tenun taruh sapu saja, maka 3 rakyat dapat manfaat. Yang nyesek, yang berjahit, yang menjual. Dengan demikian, maka budaya menenun itu akan lestari di daerah kita, menjadi salah satu daya tarik pariwisata kita. Di Prigasela ini, kalau ada orang wisatawan mau menyaksikan bagaimana prosesi menenun sampai selesai itu, dia harus tinggal di sini minimal 1 pekan, bahkan 2 pekan. Saya tidak pakai minggu ya, saya pakai pekan. Saya nggak pakai hari Minggu tapi hari Ahad. Kenapa? Ya, ini harus dibudayakan juga. Maka seminggu di sini, maka dia tinggal seminggu menyaksikan. Nah, itu manfaat yang akan diperoleh. Ya, itu apa namanya yang harus kita lakukan. Jadi seluruh atributnya dari kain tenun itu. Gimana cara pengadaannya? Ya masa pelit sekali, mahal. Memang mahal. Apa mahal? Karena produksinya terbatas. Nanti ada waktu bertanya. Saya ini 2 SKS, Pak Dokter. 2 SKS pelajaran SD. Jadi saya maksimal 2 SKS. Kalau SD itu kan 35 menit. Kalau SMP 40, kalau dosen itu kan 50 SKS. Tapi ini 2 SKS SD. Tapi saya kan dokter ini. Jadi 1 SKS itu kalau di S2 akan dibayar 500. Ini kan S2 semua nih. Mungkin juga ada yang S3. Itu udah cerdas kan? Kalau di S3 7 seket. Ini nanti saya disiapkan 1 juta jadinya kan? Ya, ini yang harus kita lakukan. Jadi kita harapkan internet kami akan tertibkan. Kalau di Kota Selong mulai Kamis yang akan datang seluruh ASN itu. Iya, semuanya termasuk itu. Jadi sekarang di Kota Selong Kamis yang akan datang ini seluruh sudah pakai lambung semua. Seluruh kami yang laki-laki sudah pakai kain Prigasela, termasuk sapunya. Udah dikasih waktu 1 bulan. Termasuk juga anak-anak kita. Ini kan anak-anak kita pakai pakaian adat, tapi dibelikan di Bali juga. Kainnya itu macam-macam kan? Harus juga kain dari sini. Mereka diajar pakai kain, bukan dijadikan kainnya kayak celana.
tinggal bersabuk saja. Ajar ya bagaimana berkereng. Itulah hakikat dari pendidikan karakter. Itulah hakikat dari IKM itu. Implementasi kurikulum merdeka. Dia tahu berkereng pembiayaan kan. Nih layak papumeng ini angguna kan. Diajar dah itu. Nah kalau anak-anak kecil itu mungkin kan peringkat sela itu 1 jadi 2 dia. Apalagi anak SD mungkin 1 jadi 4 dia. Satu kain bisa dipakai untuk 4 orang, dibuatkan lonong kan, bisa seperti itu. Termasuk juga diajar anak kita pakai sapu. Jadi sapu jangan sapu yang jadi. Bagaimana dia masang sapu sasak, tolong agak panjang sedikit. Ada huruf pelamnya di sini itu. Jadi ada gitu loh, masang itu. Itu ada filosofinya, ada nilainya bagi masyarakat Sasak. Selanjutnya nanti juga ini supaya dikembangkan kain tenun itu bukan hanya sebagai sapu, juga sebagai peci kayak saya. Iya. Ini jelek. Kenapa jelek? Karena baru pertama dijahit. Belum ada inovasinya, belum ada kreasinya. Ini hasil saya studi banding di NTT. Awal 2020 saya sekretaris Kades pariwisata itu. Di NTT itu dia Nasrani, tapi dia punya peci adat. Orang NTT itu buat kainnya menjadi peci. Untuk apa peci bagi mereka? Tidak ada seperti manfaatnya. Beda dengan kita. Kenapa kita pakai peci? Supaya jangan jatuh rambut kita waktu kita sujud. Itu manfaat peci itu bagi orang Muslim itu. Kenapa dulu pakai sapu masyarakat kita, orang tua kita? Karena itu jangan jatuh rambutnya itu waktu sujud. Apa bedanya peci dengan pecinya Pak Guru yang hitam itu? Sama kan? Sama fungsinya, tapi manfaatnya ada untuk rakyat kita. Nah, saya ingin mengembangkan ini juga nanti. Ini sudah jalan di pariwisata, kemudian cetak 300 tapi tidak berkembang. Sekarang Bergesela lagi buat. Ini misalnya semua kita menggunakan ASN yang 10.300, berapa dapatnya rakyat ini gitu. Nah kita harapkan nanti orang akan mencari. Ini udah dicari sekarang, kalau ada turis datang dicari. Orang-orang Muslim yang berwisata ke Lombok Timur dicari mana peci Lombok Timur. Tapi peci ini harus ada tulisannya. Karena kain kita sama saja di Sasak ini.